Kamera aku tuh, Bang. Tuh. Oh sih, tetep ala ya. Berminyak. Wah, perawatanku deket karo Rita kok. Kok kiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf. Semoga saya selalu berpikir berat. Ini Indonesia memang sedang diuji loh, berat sekali ujiannya. Dunia menurut saya malah. Kenapa? Ya maksud Jumatan juga tidak bisa kan gitu. Iya betul. Bukannya tidak bisa, tapi karena memang untuk menghindari kerumunan. Nah, sekali lagi mari kita berdoa, semoga ini wabah segera berakhir dan apa yang bisa kita lakukan yaitu kita lakukan. Minimal sebenarnya gampang. Kalau memang bisanya di rumah aja ya udah di rumah aja gitu. Sudah. Tapi kalau bisa berbuat lebih ya ayo berbuat lebih. Bahkan Mas Ridwan melelang sudah 2 mobilnya dilelang di @Om Second, 100% nanti akan disumbangkan ke Dr. Tirta melalui kurir kebaikan. Nah, di video kali ini kami tidak sedang ingin mereview Mazda, bukan, karena reviewnya sudah tayang. Kebetulan reviewernya Mas Brenki ada di sini nih, kalau mau nonton tinggal tonton lagi kalau yang belum. Tetapi kami lebih ingin mengulik lebih dalam kenapa mobil dengan fitur secanggih ini dengan harga yang relatif sangat terjangkau, maksudnya ketika dibandingkan dengan apa yang kita dapat. Betul. Ya. Kenapa penjualannya irit? Kalau dibilang boros enggak? Enggak. BBM-nya irit, nanti kita sampaikan. Kenapa bisa tidak terlalu laku gitulah ya bahasanya ya. Iya. Oke, sebelum dijawab oleh Brenki, saya ingin menceritakan dulu. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di reviewnya, cuma saya merasa review kemarin tuh kurang ini karena saya mereviewnya baru pakai selama beberapa hari, jadi kurang. Ini sudah saya pakai dari Desember sampai ini bulan April, sudah cukup lama saya pakai, maka pengalaman sudah banyak dengan mobil ini. Pada dasarnya dengan mobil ini saya bisa lebih nyaman mengemudi. Saya sudah mengemudi hingga mana-mana. Bahkan saya khawatir, saya ingat betul kata-katamu, Bang, kalau aku jalan terus pakai mobil ini nanti kayaknya bertambah banyak. Untungnya itu tidak, memang berpengaruh pada psikologi saya. Akhirnya saya mau kemana gitu tak tahan, tapi tidak. Saat ini ya udahlah, kita mau jalan ya pakai aja kayak gitu. Mau jalan ya pakai aja. Sehingga ini sudah ribuan kilo bersama saya. Tetapi mobil ini saya beli 2019 akhir di harga 230 juta. Di 230 juta itu memang menyisakan beberapa PR, tetapi ternyata saya puas. Sehingga saya putuskan merawat ini saja dan ribbonnya saya titipkan ke tetangga. Itu kalau pada tanya, titipkan artinya apa? Saya gadai ke tetangga, saya butuh duit, yang suruh ngalah ada ribbonnya, tapi nanti kalau saya sudah punya duit itu akan saya ambil. Basicnya seperti itu. Untuk pajaknya 4, sekian juta. Memang di awal kalau pada tanya perawatan di bengkel resmi mahal, tidak. Memang di awal kerasa sangat mahal karena waktu itu saya habis 4 juta di bengkel resmi. 4 jutanya itu servisnya sih wajar ya, sekitar 2 juta. Itu sudah oli, sudah segala macam, sudah cleaner apa segala macam. Cuma yang mahal 1,5 juta itu kampas rem. Kampas rem originalnya memang agak mahal, tetapi sebenarnya kalau waktu itu saya mau sabar dan nyari di luar, itu mungkin lebih murah brand. Beli di luar ya? Beli di luar, tapi nanti nggak ori? Ya nggak tahu ori apa tidak. Cuma begini, Aki nih, ngomongin Aki waktu saya servis di bengkel resmi itu kan saya general check up semuanya. Kalau ada kekurangan saya suruh ganti semuanya, kecuali Aki. Karena Aki saya untungnya sudah baca-baca di forum. Aki itu kalau ganti di bengkel resmi merek Toshiba atau apa gitu saya lupa, itu 3,3 juta sudah plus pasang. Itu mahal. Kenapa Aki sampai segitu? Karena ada fitur iStop. iStop itu yang memungkinkan menghemat BBM. Ya paham lah, kadang kan kita suka kaget ya pertama-tama ya, mobil mati sendiri ya. Menurut saya itu sekarang seringnya saya matikan karena repot ya. Repot. Memang bensinnya irit, tapi kan iritnya tidak seberapa, akinya boros. Mahal. Nah, akhirnya saya akali yang merek yang aki itu saya beli di Menyanan Aki Semarang, itu cuma 1,9, sudah dipasang di sini. Fungsinya sama, iStop masih tetap berjalan dan semoga awet. Kita buktikan kalau yang akinya si ini itu sekitar 2 tahun yang aslinya, karena orang ini yang punya ini sebelumnya gila, apa-apa sedikit-sedikit bengkel resmi semua. Saya coba untuk improvisasi supaya lebih murah jatuhnya. Nah,
4 juta itu brand itu tidak seperti mobil saya yang terdahulu. Kalau yang terdahulu itu kan 6 bulan ya. Ya. Di bengkel resminya ini bisa 8 bulan dan sekitar 8.000 km. Ya. Sorry, 8.000 km. Lama juga ya. Jadi lama juga. Nek servisnya sama sih 2 jutaan itu. Tapi karena ada spare part yang amat sangat mahal, kampasnya masuk 1,5 juta. Tapi kan pengereman ini enak, ya kan brand. Nah menurutmu sebenarnya kenapa mobil ini penjualannya tidak sesegar yang kenyataannya gitu? Mungkin sebenarnya kalau Mazda dibilang baru itu di Indonesia juga enggak ya Bang? Fantren udah lama ya? Ya. Fantren, 626, 323. Terus kayak Lantis itu dan lain-lain itu dari dulu sudah ada. Barangkali memang jaringan servisnya tidak sebanyak kayak Daihatsu, Toyota, Honda dan Mitsubishi ya. Suzuki ya. Mitsubishi ya. juga. Jadi mungkin hanya itu permasalahannya. Seandainya kota-kota kecil itu ada dealernya mungkin ya. Kayak misalkan Purwokerto gitu-gitulah, Sragen barangkali. Purwokerto ya. ada? Ada ya? Ada. Kayak Sragen, Banjar mungkin. Ya gitulah. Mungkin ceritanya akan beda Bang. Karena kalau kita bicara servis dan spare part di segmen yang sama, ini kan satu segmen sama apa? Sama 2.5 ya? Hampir sama RX Bang, Lexus RX. Lexus RX hampir sama CR-V persis. CR-V Vitara sepantaran. Jadi sebenarnya lawannya. kalau di tahun yang sama kemudian di segmen yang sama, saya yakin biaya servis, pajak dan spare part paling beda 200 Bang. Iya bener ya. Sama aku yakin. Harusnya kalau dibanyakin aja jaringan servisnya, jaringan servis dan spare partnya ya yang bengkel resmi mungkin akan laku. Apalagi akan dengan kita ini kan, saya juga kenapa waktu itu ambil Mazda ini karena saya pengen ganti mobil nih yang untuk 5 orang saja, agak pendek, tidak terlalu panjang. Kemudian yang bensin karena sudah bosan dengan diesel. Saya waktu itu Agus dapat CR-V Prestige 2014, saya lupa di 240-an juta kalau saya tidak salah. Saya coba itu 2 hari, memang sebelum diambil kasih rumahku aja, saya pengen nyoba mobil nyaman gitu kan, mobil mewah. Saya pakai itu, tapi ada beberapa kekurangan. Semoga kita dapat unitnya nanti kita review juga. Salah satunya adalah di bawahnya itu yang agak berisik. Ini kan tidak ya. Sama khasnya Honda itu kan joknya keluar gini loh. Maestro juga kan ya dorong gitu. Degek nek bahasa Jawa saya itu. masuk badannya. Ya, jadi menurut saya kurang nyaman, tetapi memang ada orang yang lebih nyaman itu, termasuk tetangga saya. Kemarin agak berdebat, dia memilih servis, saya memilih CX. Ya sudah, itu selera aja. Nah, akhirnya malam-malam tabungan cukup, ada mobil ini, ya udah saya eksekusi, siangnya tak cek, udah dipakai sampai sekarang. Tapi ini brand, menurutku juga sama alasannya dengan kamu, karena kayak kemarin si Ica itu contohnya, dia sudah fix CX-5. Cuma sekali lagi saya sarankan, Cak, kamu kalau servis mau di mana? Paling dekat itu Purwokerto atau Jogja, kan jauh banget dari Kebumen. Dari Kebumen, ya kan? Ya, sejam habis. Tak tawari Outlander nggak mau, tak tawari CR-V nggak mau, Juke nggak mau. Sudah, ini ya ini. Ya sudah, nekat saya belikan, tapi sampai sekarang nggak ada komplain, kelihatannya aman-aman aja. Tapi gini, yang 2.0 yang facelift, 2.0 ya, sorry 2.5, karena yang 2.0 itu tidak selengkap ini fiturnya ternyata. Beda, makanya harganya selisihnya jauh. Kalau yang 2.0 itu bisa di bawah 200, yang ini nyari yang di bawah 200 paling dapatnya jelek, saya yakin dan pasti. Karena waktu itu saya udah dan tim sama Mas Haru bergerak untuk nyari yang 2.5. Nah, dari fitur sendiri ya, ini ada banyak sekali. Ada AVS, ada Adaptive Front Light System. Jadi ketika malam saya juga kaget pertama-pertamanya, setir belok, lampu ikutan belok. Itu kan sudah penting banget. Terus kalau yang ini Bang, kalau yang dari depan ada Silo, mobil, dia tunduk nggak? Ya tunduk. Jadi gini, auto high beam. Jadi high beamnya diklik begini. Kalau dari sana, sorry ini wiper. Kalau malam itu tak giniin, dia nggak akan langsung naik. Dia akan naik kalau di depan bener-bener nggak ada cahaya sama sekali. Bahkan kalau masih ada lampu, ini tak balikin ya. Bahkan kalau masih ada lampu penerangan jalan, dia nggak mau naik. Tetapi saya merasakan pertama kalinya fitur auto high beam itu bekerja ketika malam-malam mudik ke Purworejo dan melewati gunung.
sini ya, itu sampai atas pohon situ. Jadi membentuk kurva begini. Oh. Jadi aman ya kalau aman ada apa-apa dan ya. jauh terang. Nah, itu kan kaca film ini 40% pakai Solar Guard LX series. Itu glek begini, itu bisa benar-benar tinggi ya sepertamina itulah. Setinggi itu. Tetapi begitu ada lampu ketip-ketip seperti itu, dia akan turun sendiri. Ada motor dari jauh aja dia udah turun. Jadi menghindari kebutaan dari lawan arah. Nah, ini kan ramah ini ya mobil ya. Ini tidak hanya memikirkan kita sebagai pengemudi, tetapi memikirkan orang lain gitu loh. Ya nggak? Ini sensornya dapat dari sini ya? Ini nih kamera. Kamera ya? Kamera sih kayak tapi yang saya tidak mengerti sensor auto wipernya itu ambil dari mana yang saya belum tahu. Apakah kamera juga? Kamera ya. Nah, jadi teman-teman ini ada wipernya auto aja, di setting di satu kali ceklek ini udah auto. Hujan langsung. Hujan gerimis aja dia langsung bergerak. Kecepatannya menyesuaikan Bang ya? Kecepatan menyesuaikan kendaraan. Nah, secanggih itu kok dijual, katakan dijual di harga 215, 220 kok agak susah gitu loh. Kenapa kan gitu? Ternyata kalau ketakutan kalian di masalah BBM, enggak juga. Orang saya pakai ini kalau di MID itu 10,5 per 100 kilo. Irit di ya 10 km mungkin ini paling liter. Irit sih kalau kalian sih, Pak. Ya, karena menghadirkan tenaga yang ini kalau saya katakan brand, tenaganya itu mirip-mirip dengan ribbon diesel. Diesel ya, turbo ya. Tarikannya udahlah. Gak usah dicoba ya, apa dicoba? Udah tahu, udah pernah. Anakku kecil lebar. Spontan sekali kan? Adi takut deh. Kamu di belakang sih. Ya, tarikannya ya. Oke teman-teman, ini aman ya. Mobil anak muda kalau ini emang sih. Ya, jadi tenaganya itu, kemudian fitur-fiturnya juga ada traction control system, aman lah dari tergelincir, sunroof, kursi kulitnya juga bahannya baik. Dual muffler belakang. Dual muffler asli, tidak potong-potongan, soft touch, ya kan. Speakernya nih, nanti kena copyright. Bener-bener dari Bose. Sekian belas sound saya lupa. Ada TPMS bawaannya, ada lane keeping assist, dia menjaga kita tetap di garis dengan membaca marka itu. Jadi kalau kita keluar marka dengan sen misalnya, dia nggak akan merespon berontak. Tetapi kalau membacanya kita ngantuk, pindah marka tanpa sen dan diduga kita ngantuk, dia akan bunyi bip atau membuat setir ini bergetar. Tapi saya belum pernah merasakan itu aktif, padahal selalu saya aktifkan. Ini fitur iActive Sense-nya Mas Denny, yang saya nonaktifkan hanya iStop, yang lain masih saya aktifkan. Atau mungkin gini Bang, aku pernah ngobrol sama orang itu, dia punya usaha yang jelas ya. Dia punya usaha dengan usaha yang sama. Dia pengen membidik pasar. Artinya dia punya satu yang membidik pasar umum, jadi semua bisa menikmati usahanya itu. Kafe lah istilahnya kafe. Dia punya kafe umum yang bisa dibidik, yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Dan dia memang sengaja membuat satu kafe yang untuk kelas menengah gitu kan, ke atas. Atau barangkali itu memang strategi Mazda. Mazda memang membuat Mazda untuk tidak dinikmati semua orang barangkali Bang. Itu gimana? Jadi nanti pasarnya segmented. Orang yang sudah butuh paham. Saya juga semula berpikir seperti itu, tetapi di dunia bisnis, di dunia pemasaran, kalau bisa lebih laku kenapa gitu loh. Tapi kalau mau segmented seperti itu, harusnya harganya tidak dibegitu, Brand. Katakan CX-5 baru berapa sih, sekitaran hampir 600 lah ya, 500 sekian lah ya. Kalau mau ngincernya segmented dengan laku sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting orang bangga pakai itu, harusnya jangan di 500-600an juta, menyentuh 1M seperti BMW sama Mercy. Lexus, bener gak sih? Betul. Nah, kenapa masih dijual segitu gitu? Atau ada alasan lain dari mobil ini? Kamu sendiri tak tanya tadi kan, kekurangan mobil ini apa sih, Brand? Kamu belum menemukan. Menurut saya kalau
di rivalnya yang sama ya, malah banyak kelebihannya mobil ini. Nah kan, Coba aja kita jajarin wis, berani aku. saya juga begitu. Saya tidak menemukan ini kekurangannya apa. Nyamannya pasti shockbreakernya dia tuh nggak rigid dan nggak empuk, nggak rigid dan nggak limbung, Paling pas. Udah. cukup pas. Diisi orang banyak pun ya gitu-gitu aja gitu loh. Kedap. Kedap, sunroof ada, semuanya ada. Bawah ada sih. senyap, Ada. mesin bertenaga, Irit dapat. walaupun 2.500 tapi tetap irit. Irit, Nah nah. itu loh. Ya kita coba pakai ke lewat jalan jelek deh. Coba. Nah masih belum ketemu. Setir enak digenggam. Fitur banyak, padahal ini 2014 di harga di bawah 230 juta lah ya, 240 lah. Kalau bilang nggak ada jaringan servis, ini yang harus kita edukasi emang mungkin orang-orang Bang. Kalau mungkin orang takut nggak ada jaringan servis, Wong Alfi aja bisa nyervis kok. Iya. Bengkel kecil yang Alfi kan bengkel kecil biasa kan. Yang penting ilmunya. Iya, yang penting tahu konsepnya. Wong ini katanya gampang kok. Gampang, nek mobil Jepang mah masih gampang. Dan ini mobil Jepang teman-teman. Gampang. Jadi mungkin memang edukasinya yang belum sampai Bang. Ya, jadi belum tahu orang-orang mungkin. Enggak, saya cuma ingin mencari tahu dengan kamu kenapa ini enak, ini baik, kenapa tidak begitu laris ya. Salah satunya mungkin jaringan servis tadi kali ya. Ketakutan itu. Enggak boros. Banyak juga pertanyaan di DM kemarin tuh yang saya open Q&A itu, irit enggak? Saya pikir ini 1/10 lah. Lebih bahkan. Irit Itu untuk dalam kota, dan mobil ini kan mestinya nyala. Ketika harus nunggu apa begitu, ada anak istri di dalam, mesin ini saya nyalakan. Itu yang bikin perbandingan konsumsi bahan bakarnya lebih boros, karena daripada jalan dia banyak diamnya dan mesin nyala gitu. Nah coba kita akan ke jalan yang jelek sekalian pulang nanti. Irit mobil ini. Teman-teman, saya bikin video ini bukan karena supaya ini laku. Sekali lagi tolong, ini sudah saya cegat, barangkali ada komen seperti itu. Karena kalau bisa saya tidak jual ini gitu. Saya sedang ada kebutuhan di yang kalau kalian follow IG saya pasti akan tahu kebutuhannya apa. Follow aja dulu @brandki dan @maswahid. Ari Kurniawan apa Ri? Ari Kurnia 13 reviewer HP jatuh. Asus Max Pro M1. Tuh, kita jalan gini aja nggak begitu kerasa loh. Saya ingin nyoba traksinya, coba. Spin nggak tuh? Enggak ya. Masih spin karena ini saya injak tinggi. Tapi jalan dan tidak gini loh. Iya, enggak ngempot-ngempot ya. Coba kalau saya injak normal aja. Ya enggak. Ya enggak. Itu kaget soalnya. Coba. Oh, masih lurus. Masih dalam kontrol gitu loh. Itu teman-teman fungsi dari traction control system. Itu on off ya Bang? Apa On selalu? off. Bisa itu sebutkan? Parah Bang. Pada saat Parah. traction control tadi off, nginjak gasku takut tidak dalam. Itu pun sudah monteng-monteng ora gena. Dan langsung ngik ya. Tetapi pada saat traction control itu saya on kan, saya lebih pede dan saya injak lebih dalam. Makanya spinnya lebih banyak, tapi yang terpenting itu spin nggak apa-apa tapi lurus. Maksud nggak? Nah tadi kan pada saat traction control off kan belok itu loh, nggak bisa diarahin. Itu sih. Terus ini ya, kita enak pas traction on itu dia tenaganya nggak muntah ya Bang. Ditahan. Ya mirip kayak ABS sebenarnya. ABS, ya. Ditahan-tahan. Itu teman-teman. Nggak rusak ya Bu. Tapi kita awet tuh ya. Ya mbok sudah 6 tahun 6 tahun bener ya. 6 tahun udah lama ya. Udah enak lah. Gitu ya teman-teman, sekali lagi ini video ini dibikin bukan untuk alasan bahwa ini agar cepat laku, enggak. Sekali lagi enggak masalah kalian beli barang, toh setiap hari saya selalu berpikir bahwa saya akan berpisah dengan ini, tapi sampai saat ini belum. Bisa jadi gini Brand, tidak laku-laku itu gara-gara ini masih tak seneng, dibutuhkan, tak tahan-tahan, dibutuhkan kayak gitu. Saya yakin suatu saatnya nanti kepepet juga akan tak lepas. Saat ini penawaran di 210 teman-teman, cuma saya ingin selalu pada saat akhir-akhir kalau ini segitu kemurahan lah. kita bikin konten kan akhir-akhir ini selalu seperti ini kan. Kenapa ini nggak diulas aja lebih dalam tentang fitur-fiturnya gitu aja? Karena memang perlu edukasi sih. Iya. Mas Wahid, banyak mobil yang harus
dinilai lebih ya. Betul. Yang mungkin belum terkuak. Betul. Review kadang kita nge-reviewnya kan sehari 2 hari dengan mobil itu, jadi kita nggak bisa ngomong banyak. Nah syukur kalau misalnya ada review gitu sekalian kita luar kota, harusnya bener untuk driver itu bener nge-review itu Jakarta Surabaya, nah itu nge-review. Wah ya tapi ya. Iya nge-review gitu. Cuma kan kalau nggak ada sponsor kan memang berat. Kita closing setelah parkir dari panas. Oh sini siapa lah ya itu apa? Mobil ini masih amat sangat recommended. Buktinya benar-benar di luar planning saya. Waktu itu niatnya hanya untuk bikin konten review CX-5 dan konten-konten tipis, harus ada kebutuhan foto kalau saya ingat di IG saya itu. Tetapi akhirnya saya tergoda untuk pakai ini lebih lama. Alasannya ketakutan saya saat itu saya tidak bisa ngerawat ini dengan baik, tetapi sehat. Sampai saat ini mobil sehat, nggak pernah rewel sama sekali. Memang ada pengeluaran agak besar di awal, itu pun karena retracknya ini tidak ini dan 900.000. Jadi 4 juta itu sudah retrack, kampas rem sama perawatan. Jadi itu retracknya 900.000 plus PPN 10%, jadinya 1, sekian, 1,2 atau 1,3. Tak pikir nanti rusak apa lagi ya, sensornya apa lagi. Tapi sudah jalan 4 bulan dan kemana-mana ini masih amat sangat sehat. Sampai sekarang bahkan saya tidak khawatir untuk bawa ini lebih jauh lagi. Jadi alasan saya untuk takut akan perawatan tidak terbantahkan, BBM juga terbantahkan, kaki-kaki segala macam semuanya aman. Setuju Mas Wahid. Jadi sebenarnya malah yang paling menguatkan saya itu malah dari berburu mobil impian pemesan. Banyak sekali pemesan yang mobil pertama tapi belinya Peugeot 307 SW, kemudian ada yang beli Golf GTI MK4, Masya Allah, ternyata mobil pertama. Dan beberapa yang sudah beli kayak Peugeot dan sebagainya, ternyata juga bisa merawat teman-teman. Jadi waktu itu saya sempat menguatkan saya benar-benar kuat, ternyata kita nggak usah takut beli kendaraan bang. Nanti kalau misalkan sudah punya servis, temen, spare part, temen-temu yang murah, akan ada ilmunya, ada sendiri. Ya betul. Pokoknya beli aja kalau pengen. Nah itu cocok beli bang ya. Itu cocok beli. Itu menjawab. Saya nanti akan buat ini sudah tak suruh nyari. Saya pengen bikin video bagaimana beli mobil bekas dengan mudah dan cash. Kalau ini tidak hitung-hitungan gambar, tetapi saya akan langsung praktekkan. Punyanya sekian juta ya udah beli itu aja, nanti kita akan praktekkan. Ini vlog yang sangat menarik. Saya sudah punya target 2 sekarang udah di grup ya, belum dilihat. Nah itu nantikanlah beli mobil cash dengan mudah, nggak usah kredit, gampang itu nanti, supaya kalau ada wabah seperti ini nggak mumet dikejar angsuran. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi itu terima kasih, semoga video ini tetap ada manfaatnya. Next mobil apa ya kali ya? Kalau boleh ada usul silakan. Kemarin ini di komentar yang Innova bensin itu diesel dong mas. Oh iya diesel. Ada kok, tapi jauh di Purworejo barangnya. Boleh, dan itu penyakitnya lebih banyak teman-teman. Diesel. Maksudnya minusnya lebih banyak karena lebih capek. Oh iya benar. Ya udah, kita akan bikin Innova diesel, tapi selain Innova diesel karena barangnya masih jauh, silakan apa aja komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.